Kita belajar tentang akar polinomial, itu lanjutan yang materi kemarin yang sempat ketinggalan. Kemarin kan kita terakhiran itu di Newton ya kan. Nah, sekarang masuk ke modul 3, itu yang akar polinomial, tapi kita fokusnya dulu hari ini di metode Muller. Nah, metode Muller tuh simpelnya sebetulnya kayak lanjutannya dari si Newton-Raphson, tapi dia untuk mencari akar polinomial. Nah, apa sih wait a second, aku kayaknya harus ini dulu, gedein PPT-nya. Wait a second. Nah, sip. Nah, apa sih metode Muller? Metode Muller itu kan bisa didefinisikan sebagai sebuah algoritma numerik yang digunakan untuk mencari nilai akar, nilai X yang membuat fx sama dengan 0 dari suatu fungsi fx. Nah, bedanya tuh dengan metode pencarian akar lainnya, kalau ya kayak dissection dan Newton-Raphson, kalau si Muller ini khasnya itu menggunakan 3 titik awal untuk aproksimasi atau nilai pendekatan dari akar fungsinya. Nah, intinya tuh yang tadi dia untuk aproksimasi fungsi fx di sekitar akar, terus dia menggunakan polinomial kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan titik awal x0, fx0, terus x1, fx1, dan x2, fx2 untuk nentuin koefisien dari polinomial kuadrat si yang dari persamaannya ini gitu. Terus akar dari polinomial kuadrat ini kemudian digunakan sebagai aproksimasi berikutnya. Nah, jadi makanya ada iterasinya. Jadi kita udah ketemu nih next si X0 berapa, X1 berapa, X2 berapa. Next kita nyari si X3-nya. Nah, nanti ada persamaannya, ada algoritmanya gitu. Terus prosesnya itu diulang hingga kita mendapatkan aproksimasi akar yang akurat. Nah, gitu. Langkah-langkahnya gimana? Nah, ini langkah-langkahnya bentuk sederhana dari yang ada di modul. Kalau di modul kan dia memang lebih detail ya, tapi ini secara generalnya, secara sederhananya, yang pertama itu kita pilih titik awalnya dulu, 3 titik awal, sorry. Jadi ada X0, X1, X2. Nah, pilihan titik awal ini dapat mempengaruhi kecepatan konvergen metodenya. Nah, terus yang kedua kita hitung nilai fungsinya. Nah, evaluasi fungsi fx, misal kita punya fx-nya itu x pangkat 3 kurang x kurang 6 misal kayak gitu. Nah, si x0, x1, x2-nya ini kita substitusi ke si persamaan itu, ke si fungsinya itu. And then kita ketemu kalau fx0-nya berapa, fx1-nya berapa, terus fx2-nya juga berapa, kayak gitu. Nah, yang ketiga, baru kita bentuk polinomial kuadrat. Nah, kita kan pengen nemu ini polinomial px sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, yang melewati si 3 titik tadi gitu. Kita substitusi 3 titik tadi yang tadi sebutkan. Yang kita substitusi, and then kita ketemu lah si persamaannya yang kalau fx0-nya berapa jadinya, and then kalau f1-nya berapa, x2-nya berapa yang bisa dilihat di persamaan ini. Jadinya untuk fx0-nya itu adalah ax0 kuadrat tambah bx0 tambah c dan seterusnya sampai yang si x2-nya. Terus yang keempatnya kita bisa gunain bentuk Newton. Bisa gunakan bentuk Newton ini dari polinomial interpolasi. Polinomial kuadrat yang melewati 3 titik dapat ditulis sebagai persamaan berikut. Px sama dengan fx2 ditambah x kurang x2 dikali sama fx2 kurang x1 ditambah x kurang x2 dikali x kurang x1 kali x2, x1, x0. Di mana kalau si fxi, xj ini adalah selisih terbagi pertama. Dan yang si fxi, xj, xk adalah selisih terbagi kedua yang bisa didefinisikan sebagai berikut nih. Jadi kalau kita mau nyari si fxi, xj-nya itu sama dengan fxi kurang fxj per xi kurang xj. Dan kalau yang kita mau cari yang si fxi, xj, xk, itu kita pakai yang pertama nih, yang fxi di xj dikurang sama fxj, xk per xi kurang xk. Nah, yang kelima, langkah kelimanya, itu kita cari akar polinomial kuadrat. Nah,
Kalau yang ini kita nyari si PX sama dengan 0. Persamaan kuadrat tadi kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu memiliki dua akar yang diberikan oleh rumus kuadrat ini. Kalau masih ingat materi di SMP, di SMA, untuk nyari S1, S2, X2, itu kan pakai yang min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A itu. Nah, ini tuh bisa kita pakai untuk mencari X itu juga. Karena dia adalah persamaan kuadrat ya kan. Nah, si akar B pangkat 2 kurang 4 AC ini kan adalah D, diskriminan. Nah, itu tahu si ABC-nya dari mana ya, dari si persamaan kuadratnya ini. Ini balik lagi ke materi SMP dan SMA ya teman-teman, di recall lagi aja. Jadi untuk kita substitusiin B yang di persamaan kuadrat ini ke sini, terus sama juga untuk yang B kuadratnya, A-nya dia kalau persamaan kuadrat, A-nya nggak boleh 0. Oke. Dia tuh harus, kalau 0 ya dia nggak akan jadi persamaan kuadrat gitu. Jadi dia harus 1 atau lebih dari 1. Nah, terus nanti substitusi A-nya berapa, C-nya berapa per 2 dikali sama A-nya berapa. Nah, terus kalau dalam konteks Muller ini, ya note-nya ya, kita harus hati-hati dalam memiliki akar mana yang akan menjadi aproksimasi berikutnya. Itu note-nya. Biasanya akar yang lebih dekat dengan titik X2, titik terakhir yang digunakan, itu yang dipilih. Nah, untuk menghindari pembatalan signifikan atau pengurangan dua bilangan yang hampir sama, seringkali rumus kuadrat ditulis sebagai bentuk alternatif. Nah, ini bentuk alternatifnya, teman-teman. Jadi yang istilahnya kayak dituker si atas sama si bawahnya, kayak gitu. Jadinya alternatifnya adalah X sama dengan min 2C per B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. Terus yang keenamnya, yaitu iterasi. Nah, kan karena dari metode-metode yang kemarin itu, kita selalu kalau untuk mencari nilai itu, kita nggak cuma satu kali langkah selesai ya kan. Ada iterasi atau pengulangan. Nah, di sini juga sama. Ada pengulangan ya untuk mencari nilai aproksimasi yang dari di awal itu, yang paling mendekati gitu loh. Nah, akar yang ditemukan pada langkah 5 menjadi aproksimasi akar berikutnya, sebut aja si X3. Nah, untuk iterasi berikutnya kita bisa memilih 3 titik baru dari X0, X1, X2, X3. Strategi umumnya gimana sih? Untuk mengganti salah satu titik lama dengan X3. Biasanya titik yang nilai fungsinya paling besar atau yang paling jauh dari X3 yang diganti. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, iterasinya balik lagi nih ke langkah 2 dengan titik yang 3 titik 3 yang baru. Sorry, kita balik ke 2. Nah, hitunglah nilai fungsi. Balik lagi tuh, looping lagi kayak gitu. Nah, baru yang ketujuh, kriteria sudah ke-7 kah ininya? Wait a second. Nah, yang ketujuhnya kriteria penghentian. Terus proses iterasi itu dihentikan ketika kriteria konvergensi terpenuhi. Beberapa kriterianya nih, ada 3. 1, perubahan nilai aproksimasi akar relatif terkecil itu mutlak dari X1 tambah XI tambah 1 dikurang XI, kurang dari epsilon, di mana si epsilon ini adalah toleransi yang ditentukan. Terus yang kedua, nilai fungsi pada aproksimasi nilai akar yang sangat kecil, itu dari mutlak fxi, kurang dari delta, di mana si delta adalah toleransi yang ditentukan. Nah, baru yang ketiga, jumlah iterasi maksimum tercapai. Gitu. Ini bentuk dari penjelasan sederhana dari yang ada di modul. Aku mau nge-share sedikit yang di modul deh. Saya wait a second. Ini. Oke. Udah ada teman-teman? Nah, oke. Sudah Kak, sudah ada. Oke. Nah, kan kalau di modul tiba-tiba kalian dikasih P5X. Nah, sekian-sekian itu ya polinomial, contoh polinomial. Nah, terus ini dalam bentuk faktornya sebagai berikut. Simpelnya, sebetulnya metode apa ya yang aku selalu tekankan ke teman-teman, metode numerik itu tidak ngejelimet itu jika memang persamaannya nggak ngejelimet gitu loh. Nah, yang bikin ngejelimet itu adalah si persamaan yang akan diuji. Tapi secara algoritma, sebetulnya dia tidak sengejelimet itu. Nah,
Begitupun yang Muller ini, kalau kita perhatikan di modul, sebetulnya kita cukup tahu persamaannya apa, titiknya apa, kita substitusi, nah kita uji lagi. Nah, ini sedikit berbeda sama yang tadi aku kasih yang bentuk sederhananya sama yang ada di modul. Oke, nah wait, kita lihat contoh dulu deh, bentar-bentar. Algoritmanya. Nah, ini kita lihat contoh dulu deh. Contoh 3.1. Oke, aku gedein deh. Tada. Nah, dengan menggunakan metode Muller, tentukan akar real dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 13 x kurang 12. Nah, dengan pendekatan x0-nya adalah 4,5, x1-nya 5,5, dan x0-nya adalah 5. Oke, dengan catatan bahwa akar persamaannya adalah min 3, min 1, dan 4. Oke, ini kayak gambar 33. Gambar 33-nya mana? Se. Baik, 33-nya mana? Ah, ini sorry. Nah, seperti ini gambarnya. Oke. Oh my God, jaringanku. Wait ya teman-teman, sedikit loading di aku. Hmm, wait. Ntar aku stop sharing dulu ya. Sedikit ada kendala teknis. Oke, maaf ya teman-teman. Dan kita balik lagi tadi ke yang contohnya. Bentar. Kelewat ya aku. Wait a second. Nah ini. Oke. Nah, yang tadi aku jelasin kalau kita kan punya 3 titik ya. Ada si x0, x1, sama si ini harusnya x2, bukan x0. Nah, kita substitusiin ke si fx-nya berapa. Nah, kita substitusi dulu si x0-nya. 4,5. Dimasukin ke yang x pangkat 3 kurang 13. X kurang 12. Nah, kalau teman-teman hitung lagi, hasilnya yaitu 20,625. Begitupun yang x1-nya yang 5,5, yaitu hasilnya sama dengan 82,875. Nah, yang sebetulnya ini bisa juga sih diuji yang si X2-nya berapa. Oke. Itu dimasukin ke fx-nya berapa, kayak gitu. Nah, sesuai sama yang di modul, didapatkanlah si sketsanya dari persamaan ini, X pangkat 3 kurang 13, X kurang 12 itu seperti itu. Oke, and then kita punya lah si 3 titiknya ya kan. Nah, itu si X2-nya yaitu adalah 48. Terus kalau di modul itu kan kita diminta ngitung H sama delta nih. H0 berapa, H1 berapa, delta 0 berapa, D1 berapa. Oke,
pelan-pelan aja ya. Kalau nyari si H0-nya berarti kita pakai X1 dikurang X0. X1-nya tadi 5,5, terus X0-nya adalah 4,5. Kita kurangi 5,5 kurang 4,5, hasilnya adalah 1. Nah, begitupun yang H1 itu adalah X2 dikurang X1 sama dengan 5,0 dikurang 5,5 yaitu hasilnya min 0,5. Nah, and then untuk mencari si delta, kita pakai nilai tadi fx-nya berapa nih? Fx1 dikurang fx0 per x1 kurang x0. Fx1 tadi yaitu 82,875, and then si fx0-nya adalah 20,625. Kita kurangi per sama X1-nya tadi 5,5 dan X0-nya adalah 4,5. Menghasilkan 62,25. Itu untuk delta 0. Nah, untuk delta 1-nya kita pakai Fx2 dikurang Fx1 per X2 kurang X1. Itu sama dengan Fx2-nya tadi 48. Terus yang X1-nya adalah 82,875 per 5,0 kurang 5,5 yang hasilnya sama dengan 69,75. Setelah kita ketemu nih si H0-nya berapa, si H1 berapa, delta 0 berapa, delta 1-nya berapa, langkah selanjutnya itu adalah mencari si ABC-nya. Nah, nyari si ABC-nya gimana? Nyari A-nya kita bisa pakai ini. Delta 1 kurang delta 0 per H1 tambah H0. Oke, teman-teman jangan sampai ketukar kalau yang untuk nyari A-nya itu, H-nya itu bukan dikurang tapi ditambah ya. Oke, nah delta 1-nya tadi berapa? Delta 1-nya itu 69,75. Delta 0-nya adalah 62,25. Kita kurangi. Nah, setelah kita kurangi, baru dibagi sama H1-nya tadi adalah 0,5. Dan si H0-nya adalah 1. Nah, setelah itu dibagi menghasilkan 15,0. Kita udah ketemu nilai A-nya berapa nih? Untuk kalau kita udah ketemu nilai A-nya berapa, kita tinggal nyari B-nya. Nyari B-nya, ini bisa di-note sama teman-teman. A dikali H1 tambah delta 1. A-nya tadi berapa? Tadi 15. A yang 15 tadi itu dikalikan dengan H1-nya berapa? H1-nya adalah 0,5. Nah, dari 0 setelah dikalikan, dijumlah dengan delta 1-nya berapa tadi? 62,25. Nah, untuk C-nya sama dengan Fx2. Nah, Fx2-nya tadi berapa? Yaitu 48. Baru langkah selanjutnya adalah mencari si diskriminannya. Diskriminan tadi itu yang ini, yang B kuadrat kurang 4AC. Nah, kita substitusi B, A dan C-nya itu bukan dari yang si persamaan awal, tetapi dari yang ini tadi yang udah kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita substitusiin. Nah, sehingga diperoleh nilainya adalah 31,54461. Nah, baru kita uji. Mutlak B tambah D, itu B-nya tadi 62,25 ditambah D-nya tadi si 31,54461. Kita jumlahin apakah dia lebih besar dari si B kurang D, mutlak B kurang D. Nanti terus sama dengan, nah sama dengan yang ini. Kalau yang dikurangnya adalah 62,25 dikurang sama 31,54461. Nah, maka oke, ini lanjut langkah selanjutnya. Untuk dapat si X3, nah ini tadi yang pakai polinomial itu X2 ditambah sama nih yang min 2C per B tambah D itu sama dengan X2-nya adalah tadi 5 ditambah sama min 2 dikali C yang diperoleh adalah 48 per 6B-nya adalah tadi 62,25 ditambah sama yang D tadi, diskriminan tadi yaitu 31,54461 sehingga diperoleh nilai X3-nya adalah 3,976487. Baru kita ngitung nih galatnya atau kesalahannya. Nah, itu pakai epsilon mutlak dari X3 kurang X2 per X3
diperoleh itu 25,74%. Karena kesalahannya masih besar, nah kita ulang lagi prosesnya, oke? Dengan X0-nya adalah si 5,5 yang tadinya dia di sini, sorry, adalah X1 jadi X0 untuk iterasi keduanya. Yang tadinya dia X2 jadi X1 dan X2-nya adalah X3-nya yaitu yang si 3,94 94 sih 976478. Nah, kayak gitu. Ini yang bisa teman-teman catat. Nah, kalau udah beres di sini pasti udah tutup tutup iterasi harusnya ya kan. Karena udah diuji galatnya bagaimana, masih besar kah atau enggak kah dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan si titik barunya itu, yang tadinya X1 menjadi X0, yang tadinya X2 menjadi X1, yang tadinya X3 menjadi X2. Oke, as simple as that gitu loh. Nah, cuman mungkin teman-teman masih, uh, gimana ya, aku harus mengakui kalau lagi kepepet, lagi tertekan banget, pasti bakal, ya namanya kelewat ya kelewat aja gitu. Tapi bisa teman-teman note, jangan kalau untuk metode ini ketika iterasi kedua X0-nya adalah X1 yang di iterasi pertama, X1 adalah X2 di iterasi pertama dan yang X2-nya adalah X3 di iterasi pertama gitu. Nah, udah kita menentukan si 3 titik ini, ngulang lagi ngitung seperti yang di awal, yaitu substitusikan ke si fx yang di soalnya berapa tadi, yaitu x pangkat 3 kurang 13, x kurang 12. Looping seperti itu. Nah, dia looping seperti itu kalau di sini, di modul itu sampai, nah, di iterasi ini udah selesai dia. Di iterasi kedua sudah selesai dengan galatnya 0,61399% ya, gitu deh pokoknya. Nah, bukan selesai sih sebenarnya, kalau di sini dia selesai sampai di X4. Ya, galatnya adalah 0, oke? Nah, galatnya itu sebisa mungkin, ya sebetulnya tidak ada yang sempurna ya teman-teman, tapi kalau di perhitungan seperti ini, kita usahakan sesempurna mungkin sampai 0, sampai nggak ada kesalahan sama sekali gitu. Nah, sampai sini, wait a second, sampai sini cukup bisa dipahami teman-teman untuk metode Muller? Oh, iya. Iya, Kak. Cukup bisa Gimana? dipahami. Cuman metodenya Iya. apa panjang banget ya, rumit banget. Tiba-tiba langsung kayak rumit banget dari yang sebelumnya. Terlihat gitu, terlihat. Nah, gimana ya, aku mau bilang juga sebetulnya memang metode-metodenya sedikit makin kesini makin hash gitu, makin gitu, makin bikin gitu. Ya begitulah ya. Kesel juga sih sebenarnya mau mau sharing malah jadi curhat takutnya aku. Ya kita berharapnya keluar di UAS nggak kak itu ngabisin waktu nggak sih? I don't know. Ini yang udah Mednum. Kalau yang waktu aku mah nggak ada. Bahkan di yang modul edisi 1 nggak ada. Edisi 2 nggak tahu tuh ada apa nggak Muller. Aku nggak dapet soalnya. Kalau Muller di edisi 1. Langsung polinomialnya itu yang aku dapat itu langsung metode Horner kalau nggak salah. Gampang banget kalau yang di edisi 1. Makanya kayaknya di edisi 2 deh ini tuh. Nah, keluar nggak sih? Ada Kak. Oh, di edisi 2 ada. Nah, di tingkatnya di edisi 2 makanya. Jadi memang mungkin keinginan para dosen kita harus makin meningkat ya kemampuan berhitungnya. Jadi nggak dikasih yang sederhana, dikasihnya yang ngejelimet gitu. Tapi sebetulnya konsepnya yang tadi aku share di PPT yang aku buat itu memang as simple as that sebetulnya, tapi tidak sesimpel itu juga sih. Maksudnya bukan aku mematahkan harapan kalian ya, maaf teman-teman. But kalau udah paham iterasinya, algoritmanya bagaimana, itu akan mudah. Kayak tadi tuh kita punya fungsi, terus kita punya 3 titik, substitusi. Setelah substitusi, nanti apa, and then
endingnya kita uji galatnya. Nah, kalau kitanya udah paham prosedurnya seperti apa, itu sebetulnya teman-teman langsung kayak bisa lebih cepet ngitungnya gitu loh. Makanya untuk si mata kuliah ini tuh memang yang ditantangin ke teman-teman adalah lu paham nggak nih prosedurnya, lu paham nggak nih algoritmanya gitu loh. Masalah skill ngitung mungkin ya karena seharusnya sih bisa dibantu oleh kalkulator, tapi yang aku sempet baca apa kalian sendiri sih yang ngomong waktu lagi sharing ini aku lupa sorry nggak pakai kalkulator ya pas lagi UAS. Iya, kemarin setahu aku Nah, nggak pakai kalkulator. Nggak nah boleh pakai itu dia, kalkulator. itu dia. Jadi itu dia makanya aku kayak aku tuh waktu aku masih boleh kalkulator soalnya. Aku masih boleh kalkulator kan, cuman karena se sepahamnya aku itu numerik itu bukan nguji kemampuan ngitung kitanya tapi nguji gimana kita paham algoritmanya atau enggak gitu loh. Esensi dari metode numerik karena di kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau berkecimpung di dunia sains, matematika, teknologi dan kawan-kawannya itu ini mah dibantu pakai komputer ngitungnya. Jadi teman-teman cukup paham algoritmanya gimana, yang ngitung komputer gitu sebetulnya. Jadi kalau ya karena kita kuliahnya murni juga, jadi wayahna ya teman-teman kita berhitung secara manual. Tapi karena udah ngejelimet gini, aku rasa dia hanya nggak terlalu diuji banget. Tapi ya namanya dosen ya tiba-tiba ngeluarin aja, cing gitu keluar di apa ujian nanti. That's why harapan aku adalah teman-teman pahami konsepnya sesimpel mungkin gitu loh. Udah paham konsepnya sesimpel mungkin, ketika dapat perhitungan yang agak ngejelimet, teman-teman udah tahu algoritmanya bagaimana, prosedurnya bagaimana gitu. Nah, yang di modul tadi emang cukup ya, cukup menguras tenaga karena dia ada berapa step, sorry aku hitung lagi deh. Di awal nentuin titik, satu, terus 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 6 step dalam satu iterasi. Nah, untuk iterasi keduanya kita ngulang lagi 6 step tadi. Yaitu kita udah tentuin si titiknya, terus kita substitusi ke fungsinya, udah tentuin fungsinya, kita nyari H-nya dan deltanya berapa, terus setelah ketemu H dan deltanya berapa, kita tentuin ABC-nya bagaimana, and then udah ketemu ABC-nya bagaimana, kita cari diskriminannya, terus kita uji si, sorry bukan uji, kita cari X3-nya menggunakan tadi B-nya berapa, D-nya berapa, dan C-nya berapa dari yang step sebelumnya, baru setelah itu kita uji galatnya. Nah, kalau galatnya kayak tadi di modul yang iterasi pertama tuh, itu masih 25%. Nah, gede dong 25% ya. Nah, kita uji lagi yang kedua, kayak gitu. Jadi, untuk mular ini kurang lebih ada 6 step dalam satu iterasi. Gitu. Cukup, ya, gimana ya, namanya proses belajar ya, teman-teman. Pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Nah, stepnya, ya tadi aku bisa ditandain di modul teman-teman. Kita ada 6 step. Nah, teman-teman bisa tandain sebetulnya kalau cara aku dulu di step mana yang aku masih error itu yang akan aku ulang terus gitu loh dalam arti ulang dari awal tapi step itu aku kayak oh step ini nih gitu jangan sampai kelewat lagi ya nanti nextnya gitu sampai akhirnya bisa benar-benar dipahami urutannya bagaimana kayak gitu. Oke. Wait a second aku tuh tadi iseng bentar aku keluarin dulu ini. Kak, Nah, Kak, maaf mau apa tuh? nanya. Apa tuh? Untuk ini, untuk menentukan nilai A, B, dan C itu rumusnya emang udah seperti itu gitu ya. Untuk Yes. polinomial berapapun gitu, misalkan X pangkat 4 gitu ininya, X pangkat 5 itu rumusnya yang A, B, C itu. Oh, yang ini ya, si Iya apa sorry menentukan namanya? A, Yang ya, ini menentukan ABC-nya itu. iya. Paham aku yang kemarin aku sedikit belajar tentang ini, yes, gitu. Tapi, Oh, nah, itu ini karena aku kasih contohnya yang pangkat berapa sih? Sorry, ada tiga suku kan dalam satu fungsinya.
sorry, bentar. Kayaknya harusnya tidak pengaruh itu karena dia dari titik Kak, ini tuh. Kalau diperhatiin step sebelumnya kan udah berdasarkan titik nih, ya kan? Iya, Berdasarkan si iya. H0-nya sama H1-nya. Udah pakai titik X1 sama X0-nya. Nah, si fungsinya ini itu hanya untuk nentuin di step pertama dan step kedua fx-nya. Jadi if dia pangkat X pangkat 4 pangkat 5 sekalipun, tapi karena dia ini titiknya ada 3, X0, X1, X2, jadi bisa aku katakan sebetulnya tidak begitu berpengaruh gitu loh. Jika pangkatnya tinggi ya, pangkat 5, X pangkat 5, pangkat 4, untuk nyari ABC-nya tetap pakai delta 1 kurang delta 0 per H1 tambah H0. Seperti itu sih. Karena Untuk endingnya, persamaan kuadrat juga sama, enggak? yes, sama kan Oh, persamaan kuadrat berarti dia 3 suku juga kan? enggak, maksudnya Dari kalau titiknya, Kak. kalau persamaan kuadrat kan itu udah ada nilai ABC-nya. Apa sama pakai rumus itu juga? Oh, pakai yang nyari X1 2-nya pakai yang tadi rumus kecap itu ya ABC ya? No sih Iya. kayaknya. Oh, Enggak sih, dia ABC-nya berbeda, Kak. jadi pakai Aku ini bisa aja. bilang berbeda. Mm-mm. Jadi Iya, dia iya. enggak yang dari si fungsi awalnya itu, enggak dari A yang bareng sama X2-nya atau B bareng sama X-nya dan si C konstantanya enggak. Oh, iya, Dia iya, iya, ABC baru gitu. iya, Oke? iya. Terima kasih, Aman? Kak. Ya, aman, aman. Oke, sama-sama. Oke. Ini, nah, bentar aku share lagi deh. Pengen aku tuh kayak, nah, aku tuh pengen teman-teman sedikit iseng-iseng ngitung-ngitung lah ya. Iseng-iseng ngitung. Nah, cobain yuk. Udah ada di layar teman-teman. Cobain yuk. Nah, cari akar dari X pangkat 3 kurang 2X kurang 5. Titiknya itu 1, 2, 3. Nah, bisa teman-teman hitung. Oke. Nah, ini kalau bisa dikumpulin ya. Kalau bisa kumpulin. Karena selanjutnya aku mau kasih kuis ke teman-teman. Ada. Nah, di modul ada TF1, tes formatif 1, halaman 3115, nomor 1. Nah, aku kasih waktu sampai hari Selasa, jam 12 malam kurang 10 menit, untuk teman-teman kerjain. Itu dikumpulkan dalam bentuk PDF, beserta tadi si yang ini ya, yang cobain yuk. Nah, jadi dalam satu file itu ada 2 soal, berarti ada soal yang ini sama soal yang di modul. Oke. Itu ya simple sih dikerjakannya sesuai sama step yang ada di modul aja. Kalau mungkin di modul kan si TF1-nya sampai berapa soal sih? 10 soal ya kalau tidak salah tuh. Nah, nggak harus kayak gitu ngerjainnya. Kalian teman-teman tuh uji aja sampai 2 iterasi. Oke, ini note-nya teman-teman. Dikerjakan sampai 2 iterasi. Jadi galatnya nggak harus sampai 0 gitu loh. Yang penting teman-teman bisa memahami prosedur iterasinya bagaimana, udah cukup, lebih dari cukup, itu aja sih. Aku nggak yang minta teman-teman mencari nilai detail galat ya bagaimana, no. Yang aku harap dari teman-teman setelah mengerjakan kuis dan yang si cobain yuk ini, itu adalah teman-teman bisa berlatih prosedur iterasinya bagaimana, kayak gitu. Oke? Aman teman-teman? Jadi Aman, aku, Kak. Tadi teh oke. berapa iterasi? Dua iterasi. Dua. Dua aja udah cukup kok, itu udah banyak. Aku kan bukan dosen yang nggak mungkin aku kasih sampai 5 iterasi. Oh, jangan deh, kasihan teman-teman. Kan masalahnya mata kuliahnya nggak cuma Mednum ya. Jadi ada yang lain juga. Oke, 2 cukup untuk berlatih saja. Oke. And then harus entar. Ini di modul tuh aku lihat kayaknya soalnya ada sedikit salah tulis. Bentar. Ya aku stop sharing dulu ya, bentar. Ke yang si modul dulu. Ada, udah ada? Nah, coba nomor 1 itu bukan sama dengan deh harusnya. Nah, ini kan P5
X pangkat 5 tambah 11 X pangkat 4 ini harusnya kayaknya tambah deh. Bukan sama dengan soalnya ya, tapi aku juga bingung ya. Cuman ya udahlah kita samakan aja itu tambah 21 X pangkat 3 dikurang 10 pangkat X2 kurang 21 X kurang 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 suku tuh, buset ya. Cuma is okay lah. Yang ya tadi aku bilang, nah ini kan cukup nyari X3 nih. Ini mau sampai X3 pun boleh, mau iterasi kedua boleh. Kalau teman-teman udah cukup deh, aku sampai nyari X3 aja, nggak usah nyari yang iterasi kedua, is okay. Nggak apa-apa. Aku ringankan teman-teman, karena aku cuma pengen teman-teman itu berlatih prosedur iterasinya aja. Oke? Aman teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari si kuisnya? Berarti untuk yang kuisnya sampai iterasi kedua, tapi untuk yang tes formatifnya ikut ke tes formatif aja ya Kak? Sesuai perintah Iya. tes formatif. Oke, siap Kak. Gitu. Oke. Sorry kok kedengeran suara kucingnya, kucingku lagi marah. Sorry kok kedengeran. Nah, ini bisa teman-teman barcode dulu atau screenshot dulu si linknya. Udah masuk kah? Udah ada si G-form-nya? Sudah Kak, sudah terlihat. Kok aku malah geserin sih. Nah, coba. Nah, bentar. Pit dulu. Oh ya udah. Dah. Ya bisa dibuka. Oke. Nah, oke, dalam bentuk file. Oke. Latihan aja teman-teman, jangan tegang. Itu mah aku cuma ya iseng-iseng berhadiah aja lah.